Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iksan, dosen tetap program studi D3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat, Fakultas Teknik, pada Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Sebagai dosen, saya percaya bahwa peran dosen dalam bidang pengajaran bukan hanya mengajar, tetapi menjadi pembimbing dan penyulut rasa ingin tahu bagi para mahasiswa. Melalui video ini, saya ingin berbagi pengalaman perjalanan saya dalam mengembangkan kompetensi, membangun iklim pembelajaran yang bermakna, dan berkontribusi nyata bagi dunia pendidikan tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu menggambar teknik. Kuliah menggambar teknik ini merupakan sebuah mata kuliah dasar yang berperan penting bagi mahasiswa yang merupakan calon teknisi pemeliharaan pesawat. Mata kuliah ini memberikan pemahaman fundamental kepada mahasiswa tentang cara membaca gambar. Dan sebagai tambahan, mahasiswa juga akan memahami cara menyajikan ide atau rancangan teknis dalam bentuk gambar yang sistematis, akurat, dan sesuai standar. CPL utama, capaian pembelajaran lulusan yang utama dari mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menggunakan dokumen manual dan publikasi, serta menerjemahkannya secara tepat dalam pelaksanaan pemeliharaan pesawat. Mata kuliah menggambar teknik merupakan mata kuliah wajib pada semester gasal dengan bobot 2 SKS. Berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang sudah ditetapkan, maka melalui mata kuliah ini terdapat 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang akan dicapai, yaitu CPMK 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPMK 2, menguasai dokumen dan publikasi pemeliharaan pesawat yang berlaku untuk menyelesaikan masalah pemeliharaan pesawat, terutama terkait gambar teknik. CPMK 3, mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. CPMK 4, mampu menerapkan prinsip rekayasa gambar teknik ke dalam prosedur dan praktik teknikal untuk menyelesaikan masalah pemeliharaan pesawat. Dan terakhir, CPMK 5, mampu menggunakan dokumen manual serta menerjemahkannya secara tepat dalam pelaksanaan pemeliharaan pesawat. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah menggambar teknik ini meliputi pengenalan gambar, tipe-tipe gambar teknik, informasi pada gambar teknik, metode ilustrasi, gambar vektorial, diagram, flowchart, makna garis, simbol bentuk, simbol material, simbol elektrik, dan yang terakhir interpretasi gambar, serta perawatan instrumen gambar. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan berbasis konteks nyata dan praktik langsung, yang memungkinkan mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya. Saya memanfaatkan kombinasi media pembelajaran digital dan latihan terstruktur, serta berbagai studi kasus dan integrasi hasil penelitian yang telah saya lakukan untuk meningkatkan kebaruan materi yang diajarkan pada mahasiswa. Ada 3 metode yang biasa saya terapkan, yaitu yang pertama ceramah interaktif, yang kedua case-based learning atau studi kasus, dan yang ketiga praktikum. Pertama, ceramah interaktif. Cara ini dilakukan bukan hanya ceramah satu arah, tetapi dipadukan dengan diskusi atau pertanyaan kepada mahasiswa untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa. Yang kedua,
dengan cara studi kasus. Di sini saya menggunakan kasus-kasus yang ada di lapangan. Kemudian saya sampaikan di kelas untuk mempertajam penjelasan mengenai teori yang dibahas. Misalkan ada suatu industri aviasi tertentu, mereka membuat gambar, maka gambar itu yang saya tampilkan di kelas. Yang ketiga, dengan cara praktikum. Cara ini saya pilih untuk lebih menguatkan pemahaman mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak hanya memahami teori, namun mereka juga benar-benar bisa membaca dan membuat gambar. Akses mengenai RPS, mata kuliah, dan tugas kuliah dapat diperoleh oleh mahasiswa secara online pada platform Google Classroom. Jadi di sini mahasiswa tidak hanya memperoleh materi pada pertemuan itu, namun juga bisa memperoleh materi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terakhir, saya menetapkan bobot penilaian dengan presentasi sebagai berikut. Kehadiran dan keaktifan 10%, tugas 30%, UTS 30%, dan UAS 30%. Penilaian dilakukan secara objektif, ditinjau dari 4 aspek tadi, dan setelah melalui ujian tengah semester, saya menyampaikan hasil evaluasi atau perolehan sementara yang diperoleh oleh mahasiswa sebagai feedback bagi mereka. Melalui cara-cara tersebut, saya berkomitmen memberikan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, di mana mereka tidak hanya memahami, namun juga bisa mengimplementasikan materi yang dipelajari, sehingga nantinya mereka akan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Berikutnya mari kita simak video pembelajaran mata kuliah menggambar teknik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan di sini semuanya dalam kondisi sehat ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, mudah-mudahan nanti selama perkuliahan kita bisa mengikuti materi, kita bisa berdiskusi dengan lancar. Oke. Berdoa dipersilahkan. Oke. Berdoa selesai. Oke. Nah, untuk masuk hari ini, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya mau coba kalian bayangkan gitu. Misalkan kalian itu ingin membuat suatu barang, ya, entah itu meja, entah itu kursi, ya, atau apapun lah, mau yang kecil, mau yang besar gitu. Terus kalian sudah mempertimbangkan ini, kalian sudah memikirkan barangnya matang-matang gitu, ya. Terus kalian mau minta tolong orang lain bantu membuatkan, ya. Kita mau bantu membuatkan, tapi ternyata saat mau membuatkan, tapi orangnya bingung gitu, ya. Jadi tukang di lapangan tuh bingung, apa sih yang mau dibuat gitu. Nah, kira-kira bagaimana kalau seperti itu kan? Atau sebaliknya, misalkan orang lain minta tolong ke kita gitu, Pak atau Munir misalkan, Munir tolong buatkan barang ini gitu kan. Terus pas coba dilihat, barang apa sih ini sebenarnya gitu, ya kan. Tapi ternyata pas dilihat kebingungan gitu. Makanya terjadi ide kita yang tadinya sudah matang-matang tadi malah nggak bisa direalisasikan, gitu kan. Udah dipersiapkan matang-matang, tapi ketika mau dibuat malah tidak jadi dibuat. Nah, karena apa? Karena terhambat di penyampaian ide tadi ya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan mencoba memahami ya, bagaimana caranya membaca dan memahami gambar. Nah, itu yang akan kita coba lakukan agar nantinya kita bisa ya tidak hanya menerima ide ya, tidak hanya menerima, tapi kita juga bisa menyampaikan ke orang lain gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Data atau identifikasi gambar. Coba kita perhatikan sama-sama
gambar di layar. Ya. Jadi kalau kita lihat sekilas, di sana ada semacam bingkai gitu ya. Di sana ada bingkai, kemudian di dalamnya ada kotak-kotak biru. Itu di situ menunjukkan bagian apa sih gitu. Maksudnya di kanan bawah ini apa sih, terus di kiri apa sih, yang di atas apa. Nah itu akan kita coba bahas hari ini. Oke. Mulai dari yang pertama, ada namanya title block atau blok judul. Nah di sini di blok judul ini merupakan suatu cara untuk mengidentifikasi gambar. Nah, dalam beberapa contoh gambar teknik, title block itu ada yang mencakup isinya, ada nomor gambar, ada skala, toleransi, dan lain-lain. Nah, biasanya title block ini terletak di sebelah kanan bawah gambar, ya. Ini ada lembar gambar, maka title block biasanya di kanan dan di bawah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kotak besar, itu bisa jadi itu title block, gitu ya. Tuh. Nah, di sini title block ini juga memuat banyak informasi, ya. Mulai dari nomor gambar, ya. Kemudian ada lagi nama benda yang digambar, kemudian skala, ya. Kemudian tanggal pembuatan gambar, nama perusahaan, dan nama pembuat gambar. Tuh, jadi ada banyak informasi yang bisa didapatkan di dalam title block. Tuh. Nah ini contohnya, jadi pokoknya yang kanan bawah udah. Biasanya itu adalah title block. Gitu. Contoh, nah biar lebih paham kita coba lihat contoh di sini. Coba kalian perhatikan dari gambar ini, kira-kira informasi apa saja yang bisa kita dapatkan. Nah kalau kita lihat ada tulisan kecil di situ, title, ya, Gali installation. Nah artinya gambar yang sedang kita buka ini akan menunjukkan instalasi dapur, ya. Gali itu dapur, ya. Instalasi dapur suatu pesawat. Pesawat apa? Nah bisa kita ketahui dari title block gitu. Kalau di contoh ini dia ada di kanan atas. Coba kalian lihat, di situ ada tulisan Falcon 900. Nah, jadi ternyata gambar ini akan menunjukkan instalasi dapur pada pesawat Falcon 900 gitu. Kemudian di sini ada tulisan 1 dari 2. Nah, kira-kira maksudnya apa di situ? 1 dari 2. Ya, betul. Jadi di sini bahwa lembar yang kita pegang akan menunjukkan lembar pertama, tapi nanti ada lembar kedua gitu. Tapi kita sedang tidak memegang lembar kedua, begitu. Gambar juga ada nomornya, ya. Gambar juga ada nomornya. Jadi fungsinya memang sebagai cara untuk mengidentifikasi gambar dengan cepat. Gitu. Nah, gambar sendiri, nomor gambar sendiri terletak di sebelah kanan bawah. Kalau di contoh ini ya, di contoh ini dia terletak di kanan bawah. Atau ada juga gambar lain yang terletak di nomornya di atas, atau bahkan ada yang nomornya di belakangnya, itu ya. Jadi kenapa di belakang, gitu kan? Karena memang nanti ada gambar yang suka dilipat gitu. Jadi ketika dilipat-lipat, maka langsung terlihat, oh ini gambar nomor sekian. Gitu. Nah itu terkait dengan nomor gambar. Jadi tadi jika ada lebih dari satu gambar, maka nomor gambar juga bisa menunjukkan berapa lembar sih yang ini,
yang kita perlu punya gitu. Berikutnya ada namanya reference and dash number. Nomor referensi dan nomor dash atau nomor strip lah gitu. Jadi kadang ada nomor 100 strip 1, 100 strip 2. Nah, apa sih ini sebenarnya? Nah, jadi ini reference number dan dash number ini digunakan untuk mengacu ke lembar lainnya gitu. Sebagai contoh, ada yang pakai nomor 40267 strip 1 dan ada yang strip 2. Nah, maksudnya apa di sini ada strip-strip kayak gini? Nah, kita coba lihat. Nah, terkadang ada pembuat gambar yang menggunakan strip 1 dan strip 2 untuk menunjukkan kiri dan kanan. Ya, jadi kalau pesawat kan simetris gitu. Jadi kadang bagian kiri dikasih nomor kiri sebelah sini ya, kiri kasih nomor strip 1. Nanti gambar kanan dikasih nomor strip 2 gitu. Nah, itu penggunaan dash number. Berikutnya ada yang namanya blok revisi. Jadi ada bagian tertentu dari gambar ini yang menunjukkan bahwa dia sudah mengalami revisi ya, atau ada perubahan. Jadi biasanya kadang tuh ada gambar, terus selang berapa waktu ada perubahan, ya entah itu perubahan ukuran ya, entah itu perubahan bentuk gitu. Nah, maka perubahan tersebut juga dicantumkan di dalam lembar gambar. Nah, lembar gambar ini atau namanya blok revisi, kalau di contoh ini ya, di contoh ini dia terletak di sebelah kanan atas. Nanti saya berikan, nanti kalian akan baca ada tulisan revision ya. Itu menunjukkan revisi. Kita langsung ke contoh saja di sini. Contoh di tabel ini. Gambar A itu adalah initial release, jadi pertama kali dikeluarkan. Kemudian ada baris B, artinya dia mengalami revisi sekali gitu. Tapi ternyata ada lagi C gitu. Ternyata gambar ini sudah direvisi 2 kali gitu. Selain itu, di sini juga ada info tentang tanggal ya. Kapan sih dia direvisi gitu. Kemudian ada approval, persetujuan, atau ya kalau di sini tanda tangan ya. Jadi di sini ada tanda tangan bahwa gambar ini telah sah, telah resmi diubah gitu. Jadi ketika kita melihat gambar ada revisi, maka kita gunakanlah gambar yang terbaru ya, gambar yang paling baru gitu. Jadi bisa dikatakan gambar lama sudah tidak berlaku lagi. Gitu ya. Saya kira cukup jelas sampai sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya ada namanya zone number atau nomor zona. Kalau kalian lihat di gambar depan, itu ada panah ke atas dan ada panah ke kanan, ya. Jadi panah ke atas dari bawah ke atas itu urutannya A, B, C, D, E, F, G. Kemudian dari kiri ke kanan urutannya 8, 7, 6, 5 dan sampai 0 lah, 1 gitu. Nah, ini maksudnya apa ini? Zone number, ya. Ini nomor zona, ya. Maksudnya nomor zona ini untuk membantu kita mengidentifikasi posisi. Jadi dalam lembar ini bendanya ada di mana sih? Apakah dia ada di bawah kiri, atau dia ada di atas kanan? Ya kan? Kalau kita contohkan di sini gambar logo UTP di tengah, coba. Kira-kira logo UTP ini ada di zona number berapa? Kira-kira aja gitu. Delapan, 7, 6, 5, 3 ya, kira-kira 3. Kemudian atas bawahnya A, B, C, D lah. Ya. Jadi bisa kita katakan
logo UTP ini berada di zona D3. Tuh. Lah kenapa Pak harus pakai ini gitu kan? Kalau gambarnya simple, ya enak kita lihat langsung ketemu. Tapi kalau gambarnya banyak seperti ini, ya. Untuk bisa menemukan suatu bagian, itu kita di gambar teknik ya, bisa dengan cara melihat nomor zona. Tuh, jadi dengan lihat nomor zona langsung ketahuan, gambarku ada di sebelah sini nih gitu. Langsung ketahuan. Oke, bisa diikuti ya. Oke, berikutnya ada namanya allowance and tolerance. Ini maksudnya kalau kita Indonesiakan ini kebolehan dan toleransi, ya, kebolehan dan toleransi. Jadi terkadang di gambar itu ada kita lihat tanda plus sama minus gitu. Itu maksudnya toleransi. Apa sih toleransi itu? Gitu. Contohnya di sini, misalnya angkanya 0,225 plus sekian dan minus 0,00 sekian. Maksudnya apa? Nah, ini menunjukkan bahwa gambar ini atau bendanya nanti akan sah gitu ya, atau sesuai desain kalau dia masih berada dalam ukuran yang dimaksud gitu. Ya, itu terkait. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai toleransi? Oke, Tia silakan. Lala? Oke, Lala silakan. Kenapa sih Pak harus ada toleransi di setiap gambar? Oke, pertanyaan bagus, terima kasih. Kenapa harus ada toleransi di setiap gambar? Ya, kalau kita lihat tadi contoh sekian, terus toleransi 0,1 misalnya. Nah, jadi gambar itu kan kalau hanya gambar ya dia hanya akan menjadi gambar gitu. Nah, cuma kita butuh gambar karena kita mau membuat barangnya. Nah, dalam membuat barang ini nanti orang akan entah itu memotong, entah itu melubangi, ya, entah itu menyambungkan. Maka dalam setiap proses ini harus dipotong dengan akurat, harus disambungkan dengan akurat. Nah, disinilah fungsinya toleransi. Jadi ya, boleh meleset barangnya, tapi sedikit aja melesetnya gitu. Tuh. Nah, berikutnya ada finish mark. Ini menunjukkan finishing. Nanti simpelnya beginilah. Simpelnya bagian yang nanti dipoles gitu, ya, atau dipotong lebih rapi gitu. Ini finish mark. Yang terakhir ada namanya scale atau skala. Ini kalau kita di Google Map, lihat map ya. Lihat map ada skala 1:10.000 gitu. Nah, itu artinya satu bagian digambar mewakili 10.000 aslinya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, dari sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, mungkin ada pertanyaan? Tia, silakan. Bagaimana caranya agar gambar benda yang besar itu bisa pas di kertas? Pertanyaan bagus, karena memang kadang barangnya itu besar, mau kita gambarkan di kertas yang kecil, begitu ya. Nah, jadi kalau ada kasus seperti itu, maka istilahnya kita perkecil gambarnya. Ya, kita perkecil gambarnya dengan cara seperti ini. Misalkan 1 senti digambar mewakili 10 senti aslinya gitu. Jadi ketika barangnya besarnya 1 meter gitu, bisa kita gambarkan lebih kecil pakai skala 1:10 misalnya, 1:10. Oke, itu untuk materinya. Nah, untuk berikutnya ini untuk lebih memahami tentang informasi gambar, ini saya berikan kalian tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Tugasnya seperti ini saja, yang simpel saja. Benda kemarin ini kalian gambar,
kalian buat gambar 3 pandangan, tampak depan, tampak samping, dan tampak atas. Tuh, kalian bikin gambar 3 pandangan, kemudian kalian bikin seperti soal latihan ini. Jadi kalian berikan bingkai, kalian berikan title block, kalian berikan blok revisi, terus cantumkan nama kalian di situ. Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan materinya hari ini bisa dipahami. Nanti tugasnya tolong dibuat gambar pakai tangan, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Oke? Oke. Terima kasih. Kalau gitu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.